Pemirsa, jumpa kembali bersama saya Primus Dorimulu dalam 60 Minutes with PT GTS International. PT GTS International adalah pelopor dalam mengoperasikan dan menyalurkan logistik LNG dan infrastruktur FSRU atau Floating Storage Regasification Unit. Sedang FSRU adalah kapal penyimpanan dan regasifikasi terapung, infrastruktur utama dalam penyediaan LNG sebagai sumber clean energy pembangkit listrik. LNG termasuk clean energy dan eco-friendly. Bagaimana persisnya bisnis PT GTS International dan bagaimana proses transformasi PT GTS International dari perusahaan yang mengelola logistik ke infrastruktur energi. Kita sudah tersambung dengan Direktur Utama PT GTS International, Kemal Imam Santoso. Pak Kemal, salam sehat Pak. Salam sehat Bung Primus. Salam sehat dan merdeka menjelang HUT kemerdekaan Republik yang ke-76. Dirgahayu Republik Indonesia. Dirgahayu. Nah, kita berbicara tentang perusahaan yang Anda pimpin, GTS International. Ini sebetulnya apa saja bisnisnya, apa core bisnisnya dan bisnis lainnya? Terima kasih. Ya. Terima kasih Bung Primus. Iya. Bisnis core-nya adalah pertama mengangkut LNG, liquefied natural gas atau gas alam cair dari satu tempat ke tempat lainnya. LNG adalah sumber alternatif energi yang digunakan antara lain misalnya oleh PLN atau oleh industri yang lain. Jadi mengangkut. Nah, sederhana sebenarnya mengangkut, tetapi tadi Pak Primus mengatakan padat modal, betul padat modal, padat teknologi, karena memang dibutuhkan kapal pengangkut yang besar sekali ya, untuk mengangkut liquefied natural gas ya. Liquefied berarti kan dari gas di liquefied, dicairkan. Jadi kemudian dalam tanker-tanker besar, salah satu tanker kita berukuran panjang 250 meter, lebar 50 meter kalau salah. Nah, itu diangkut dari satu titik ke titik yang lain. Begitu. Dan kami GTS International adalah perusahaan yang 100% dimiliki oleh bangsa Indonesia, kapalnya berbendera Indonesia, memang aturannya demikian, dan dioperasikan oleh 100% juga orang Indonesia. Jadi ini benar-benar milik bangsa Indonesia yang mengelola sumber daya kekayaan alam milik bangsa Indonesia. Mungkin begitu sederhananya. LNG, jadi mengangkut LNG itu dari mana, dibawa kemana Pak? Nah, good question. Saat ini kapal kita mengangkut dari Bontang ke beberapa tempat lain seperti ke Jakarta, ada yang ke Tanjung Benoa, ada juga mengangkut ke Teluk Amurang, ada FSRU di Teluk Amurang yang dalam beberapa hari ini dalam proses berpindah ke Gorontalo. Jadi awalnya dari eksplorasi gas di Bontang, Bung Primus. Ini sudah 30 tahun PT GTSI beroperasi Pak. Jadi ini dari awal memang sudah mengangkut LNG dari Bontang atau karena bisnis lain? Belum tentu dari Bontang, karena 30 tahun. Tetapi yang dalam beroperasi terakhir ini demikian. Dulu juga mengekspor Korea, Taiwan. Namun dalam perkembangannya karena kebutuhan transportasi LNG di dalam negeri ini meningkat, maka fokus sekarang masih di domestik. Jadi kalau tadi dibilang mengangkut LNG ya dengan kapal yang sampai 200 meter,
Itu ada berapa sekarang yang dioperasikan oleh GS? Yang kami operasikan dan kami miliki sendiri 2, namun kita juga mengoperasikan beberapa kapal yang lain yang kami sebagai operatornya, karena memang pemilik kapal mempercayakan kapalnya dioperasikan oleh kami. Jadi dari model bisnisnya GTS Internasional ini kan pengangkutan ya. Jadi Pengangkutan. yang membayar itu dari yang produksi atau yang membeli LNG? Yang membeli. Kami hanya mengangkut, kami tidak membeli, jadi mengangkut begitu. Menyewakan pengangkutan sederhananya. Menyewakan pengangkutan. Nah itu dalam bisnisnya kontrak berapa tahun Pak pengangkutannya? Oke, jadi begini, ada beberapa model bisnis yang common dalam industri ini. Satu yang istilahnya ini adalah time charter, sehingga dikontrak untuk jangka waktu yang panjang, atau yang istilahnya ini istilah spot based on kontrak-kontrak yang bersifat lebih jangka pendek. Ya. Kemudian ini jadi selama ini pernah mengangkut ke luar negeri ya Korea, tapi kemudian ada kebijakan. Ya, karena bukan mengenai kebijakan, tetapi fokus di domestik, karena kebutuhan pengangkutan di domestik meningkat. Jadi kalau kapal kan kalau sudah sampai jauh ya kan nggak bisa kembali lagi ya dengan cepat begitu kan. Jadi kan ya tentu kita harus menghitung kan economic of scale, efisiensi dan lain-lain begitu. Iya. Itu kompetitornya siapa aja Pak dari PT GTS Internasional ini Pak, yang sama-sama mengangkut ini Pak? Oke, saat ini untuk domestik kalau dilihat dari skala, satu dilihat dari pengalaman beroperasi, kedua skala, yang ketiga juga jumlah titik yang dilayani, maka pada saat ini kami menurut catatan kami belum ada yang sejenis dengan size yang sama. Belum ada ya. Kemudian belum ada. Iya, dibawa ke Teluk Jakarta Pak ya. Jadi itu pembeli terbesar LNG itu siapa Pak? Ada nggak itu figurnya? Pembeli terbesar LNG. Betul. Ini Bung. Ada 5 FSRU di Indonesia ini. 4 dari 5 itu kami GTS Internasional ikut berpartisipasi. Satu, kalau mulai dari ujung di timur adalah Teluk Amurang yang saat ini sedang bergeser ke Gorontalo, kemudian Tanjung Benoa, kemudian Jawa Barat, dan satu lagi yang di Jakarta, Teluk Jakarta. Satu lagi yang di Lampung kami tidak ikut berpartisipasi. Pembelinya adalah PLN. Pemirsa, suatu kita saat lihat lebih jauh bagaimana PT GTS ini mengelola LNG-nya dan bagaimana neraca LNG di Indonesia. Untuk membahasnya kami segera kembali lagi dalam 60 Minutes with PT GTS Internasional. Tadi Pak Kemal lagi menjelaskan tadi, bisa disambung Pak? Nanti tadi kan kita bicara bahwa melayani pembangkit listrik ya. Iya. Nanti tidak menutup kemungkinan dalam waktu dekat melayani industri, Bung Primus, yang dan sumber energi yang berasal dari LNG. Apakah itu nanti kawasan-kawasan ekonomi khusus yang lain-lain begitu. Jadi satu hal yang mungkin tadi terlewat belum kita bahas, FSRU ini memberikan berbagai benefit ya, karena dia floating kan, jadi tidak perlu dibangun di online, kan? Kalau online ini berarti di tanah, berarti membebaskan tanah, dan ada dampak kepada lingkungan dan lain-lain. Jadi ini berada di lepas pantai, dan sifatnya mobile kan, jadi bisa berpindah. Kalau Anda bangun di tanah kan nggak bisa berpindah. Ya.
Jadi memang teknologinya memang khusus, ya. Teknologinya khusus dan juga memang dioperasikan oleh perusahaan-perusahaan yang memang telah memiliki pengalaman yang cukup. Dan dalam pengelolaan FSHRI itu banyak sekali ya konsorsium yang terlibat. Karena ini proyek yang besar, jadi kaitan antara satu perusahaan dan perusahaan yang lain itu sangat erat. Dan memang industri ini, kalau boleh saya katakan, industrinya unik ya mungkin ya. Industri unik dan juga bagi kita masyarakat seperti saya, Bung Primus, mungkin ya kita tidak pernah melihat ini kan ini adanya di lepas pantai begitu. Yeah. Jadi nggak yang kita ketahui bahwa pokoknya listrik di tempat saya ada gitu di ujung sana, asal dari mana actually kita nggak tahu gitu. Secara sederhana itu floating storage regasification itu seperti apa Pak? Yang di atas kapal terapung nih Pak? Oke, mudah. Let me try to answer it. Ini ilmu agak jauh dari latar belakang saya, Bung. Ya. Beberapa yang lalu kalau saya ngobrol sama Bung Primus ini saya sering ditagih ya. Beberapa waktu yang lalu urusan karena sekarang ini. Jadi begini. Jadi floating storage regasification itu adalah tempat bahwa setelah gas cair tadi di gas alam tadi dicairkan, kemudian digaskan kembali, kemudian didorong kepada pembangkit, gitu Pak. Makanya istilahnya regasification, dari liquid digas kembali, gitu. Iya. Itu bisa berapa lama Pak itu? Bisa berapa lama Pak? Berapa bulan, berapa tahun Pak? Itu penyimpanan itu Pak? Oh, begini, good question. Jadi begini, salah satu proyek yang saat ini sudah berjalan, hampir setahun berjalan, yang di Amurang, yang FSHRI kami yang beroperasi itu, yang sekarang sedang bergerak karena dipindah ke arah Gorontalo itu, GTS Internasional melalui anak perusahaannya, ini memegang kontrak 15 tahun, Bung Primus. Iya. Ya, jadi memang long term kontrak memang. Iya. Kemudian kita coba melihat bagaimana LNG di Indonesia. Kita kalau lihat neraca perdagangan Indonesia, kita dari 2020 sudah surplus. 2021 semester pertama surplus juga. Dan surplus itu akan sebetulnya jauh lebih besar kalau neraca migas itu kita positif. Surplus, tapi neraca migas kita selama ini 1-2 dekade ini itu defisit dan makin besar defisitnya. Nah, yang sudah pasti neraca minyak mentah dan hasil minyak, juga LPG. Nah, kalau LNG gimana? Oke, neraca ini berarti artinya sekarang ini kita masih perlu impor LNG atau justru enggak? Kita cukup karena pada tahun 2020 atau 2019 mulai itu ada oversupply di international market ya. Ya, jadi begini, kalau kita lihat dari segi supply, jadi kalau data dari Kementerian SDM ya, dikutip dari buku neraca gas 2018 sampai 2027. Saya ulang ya, 18 sampai 27. Kilang LNG yang beroperasi di Indonesia hanya sebanyak 3 kilang. Badak, LNG Badak, Tangguh, dan Dongwi Senorok. Ya. Kemudian seperti kita baca berita bahwa LNG Blok Masela akan mampu, setelah beroperasinya akan mampu memenuhi kebutuhan energi Indonesia. Jadi untuk gas alam enggak impor. Ya. Sehingga cadangan gas Indonesia ya secara neraca itu 135,55 triliun standar cubic feet, sehingga tidak
Kemudian kalau Anda tadi tanya, produksi LNG saat ini adalah 7 billion kubik per day, 7 BCM per day, konsumsinya baru 4 billion kubik per day. Jadi produksi masih lebih tinggi daripada konsumsi. Artinya ke depan ini kita punya sumber energi dari LNG masih cukup panjang ya, bisa masih sebutlah di atas 50 tahun ya. Insya Allah begitu. Nah, jadi begini, Bung Primus. Iya. Begini, Bung Primus. Ini karena saya latar belakangnya ekonomi. Jadi begini, kalau sumber energi nggak habis-habis ya susah juga. Artinya nggak ada konsumsi. Kalau nggak ada konsumsi, ekonominya kan berarti nggak grow, begitu ya. Kalau ekonominya grow, nanti sumber energinya yang terpakai. Jadi ini memang harus ada balancing, begitu kan? Kan kita tidak bisa bilang wah kalau sumbernya nggak habis-habis bagus lah. Nah kalau nggak habis-habis berarti nggak terpakai, berarti nggak growing nanti ekonomi. Nah jadi ini namanya balancing itu, Mas. Artinya dari cadangan gas kita masih cukup ya. Yang memang di depan mata kita adalah kita sudah net importer minyak bumi dan hasil minyak. Kemudian kalau untuk gas, LPG itu yang memang harus ya diproduksi dalam negeri. LNG sudah ada. Tapi kalau lihat dengan cadangan kita yang besar dan kita punya kebutuhan industri terhadap listrik besar, sementara LNG ini dibutuhkan oleh pembangkit listrik itu sendiri, kemudian dibutuhkan juga oleh industri, berarti kita memang membutuhkan lagi tambahan LNG baru, Pak. Betul. Jadi begini, Bung Primus, ini kan for the last 2-3 years ini pemerintah kan menunjukkan komitmen untuk membangun infrastruktur mobil listrik. Iya. Ya kan? BUMN bahkan membangun integrated pabrik baterai. Kemudian Kementerian Keuangan memberikan beberapa tax break ya rencananya untuk mobil listrik. Nah, ya ini nanti kalau memang ini growing ya kebutuhan atas sistem meningkat juga. Sehingga bahan bakar yang berbasis fosil untuk mobil maka growth akan berkurang, diharapkan akan berkurang. Begitu, Bung Terpunus. Iya, pemirsa, kita akan membahas tentang bagaimana penerapan implementasi ESG oleh PT GTS International setelah bersama saya dalam 60 Minutes with GTS International. Pak Kemal, bagaimana penerapan GTS International terhadap ESG? Kita tahu bahwa isu ini sudah makin menguat ya, makin menggema. Perusahaan-perusahaan yang tidak menerapkan ESG dipenalti. Kalau PT GTS International ini membawa LNG ke luar negeri, itu pasti bayar itu mempersyaratkan ESG. Silakan, Pak. Terima kasih, Bung Rumus. Terima kasih. ESG ya, Environment, Social, and Governance ya. Ya, betul. Jadi begini, sebenarnya saya sedikit kembali ke pasar global ya. Sebenarnya Indonesia ini adalah top 5 negara yang mengekspor LNG. Top 5 ya. Nah, memang saja kondisi sekarang bahwa kebutuhan domestik meningkat, ya walaupun tidak tajam, dan kita melayani kebutuhan domestik. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana penerapan ESG? Nah, ESG ini bahwa di Indonesia dalam tanda kutip kalau dikatakan perusahaan kalau nggak menerapkan ESG apa istilahnya apa tidak secara atau belum secara straight dilakukan. Tetapi kalau bicara environment and social impact ya, bahwa
bisnis kami ini environmentalnya udah sangat memperhatikan keseimbangan environment ya, karena yang diangkat kan bahan berbahaya. Kemudian yang kedua juga kita dengan semua standar yang perlu kita patuhi itu environmental safe, dan juga dengan semua sertifikasi yang harus kita penuhi itu harus memenuhi syarat-syarat yang disebut dengan environmental safety. Terus sama juga tentu ya risk management dan lain-lain ya. Nah, saya kira kalau mengenai sosial, nah sosialnya gimana? Kalau membangun FSRU ya, yang mengapung kan itu secara geografis kan jauh dari masyarakat ya. Jadi ya sosial negatif impact-nya hampir ya, social impact-nya ya memberikan pekerjaan ya bagi penduduk yang di sekitar sana. Nah ini membangun infrastruktur, mengoperasikan infrastruktur yang umumnya pembangkitnya ada di darat, sedangkan storage-nya berada di lautan. Jadi environmentally responsible as well as socially responsible and profitable. Sekarang tinggal bicara governance. Nah kalau governance maka kalau di Indonesia ini semua untuk PT ya korporasi sudah ada aturan, ada governance-nya dan lain-lain. Nah saat ini memang kami masih perusahaan tertutup, tapi kami menggunakan kaidah-kaidah governance seperti layaknya listed. Ulangi, kami menggunakan governance layaknya seperti company. Memang tuntutan di dalam dunia modern saat ini, shareholder dan lain-lain, mereka pasti akan menggunakan benchmark kepada perusahaan-perusahaan yang sejenis. Nah, kemudian kalau ditanya mengenai tadi yang katanya, ada governance satu lagi yang belum saya sampaikan adalah mengenai compliance ya. Tadi kan saya governance. Karena ini banyak regulasi ya, maka banyak sekali harus kita ikuti. Compliance operasional, non operasional, misalnya terikat kepada ISO, OHSAS, ISM Code dan lain-lain. Jadi memang ini industri yang syarat dengan peraturan safety, risk management maupun environmentally responsible. Begitu Bung Primus. Terima kasih. Iya. Kemudian kalau kita lihat isu dunia ya, dengan ketakutan penduduk dunia terhadap global warming. Sekarang kan penduduk dunia ada 7,8 miliar orang takut global warming, dan saat ini, hari ini, ada bagian belahan Eropa yang suhunya di atas 40 derajat. Ya. Kemudian itu juga orang khawatir sekali ya Pak Kemal. Nah pertanyaan saya adalah, LNG ini termasuk energi ramah lingkungan atau bukan? Karena dia fosil, Pak. Oke, begini. Let me try to explain this in another technique ya. Jadi kan begini, kan kalau panas yang ditimbulkan oleh karbon dan lain-lain, ya kan, itu yang salah satu yang katanya global warming. Jadi kan mencari sumber energi yang ramah lingkungan ya. Yeah. Nah, fosil itu gini, karbon yang dihasilkan oleh fosil versus gas alam cair itu 1:22. Nah, jadi ketakutan ya mungkin saja ya ketakutan global warming memang seperti sekarang kan kita beritanya kan apa itu namanya size daripada es yang di utara itu kan makin lama makin menyusut katanya begitu ya. Nah, jadi kan kami ini bagian dari infrastruktur energi Indonesia ya, berperan serta untuk menekan global warming. Ya kan? Kalau seperti saya katakan tadi, kalau mobilnya dengan power dari listrik kan tidak ada gas buangnya, tak berfungsi.
Jadi itu juga menekan global warming. Kemudian pertanyaannya mana yang duluan kan begitu ya? Iya. Katanya kalau begini kan selalu ayam dan telur. Apapun yang terjadi, perusahaan kami sudah 30 tahun di situ. Jadi apabila nanti kemudian pemerintah seperti sekarang ini kemudian akan melakukan berbagai kebijakan yang pro terhadap energi ramah lingkungan, ya kami satu sudah siap, yang kedua kami memiliki pengalaman dan teknologinya, dan yang tidak kalah pentingnya tadi investigasinya kita ikuti. Yang kemarin ini industri yang regulated ya, Primus ya. Ini PT GTS International ini ada berapa karyawan, Pak? Berapa SDM yang dipekerjakan, Pak? Jadi begini, kalau dari pertama begini, kita lihat saja karyawan yang mengoperasikan sifatnya itu administrasi ya, administrasi korporasi, dan karyawan yang mengoperasikan kapal ya, ABK dan lain-lain. Jadi sebenarnya tidak banyak, total saya kira secara total saya kira sekitar tidak sampai 200. 200? Nggak sampai 200? Tidak sampai 200. Oh. Ya. We are very efficient, we are a very lean organization. Begitu Bung Primus. Supply yang harus dibawa, didistribusikan oleh GTS International tidak berkurang, Pak ya, selama pandemi. Jadi PLN tetap meminta sama atau tidak signifikan berkurang. Penundaan ya, karena saat ini yang kami terima order sudah mulai lining up begitu. Ya. Kan ini kan nggak seperti ngorder tiket gitu kan lama proses tender kan harus diatur orders tersebut. Iya, pemirsa, kita kepingin lihat bagaimana sesungguhnya kinerja dari GTS International dan bagaimana prospek dan tentu saja ada risikonya. Untuk membahasnya, pemirsa, Anda masih dalam 60 Minutes with PT GTS International. Pak Kemal, ini perusahaan yang Anda pimpin ini yang baru berapa bulan ya? Shifting dari finansial ke teknologi ini. Itu prospeknya pasti bagus, tadi digambarkan bahwa ini ya boleh dibilang kompetitornya nggak ada ya. Kemudian kebutuhan terhadap LNG besar, bukan hanya PLN tapi besok-besok industri akan menggunakan LNG juga. Nah, bisa digambarkan selain prospek juga risiko. Oke, terima kasih Bung Primus. Bung Primus ini seperti masih mewawancara saya di keuangan saja. Tanya risiko. Ya, tentu semua industri ada risiko. Yang paling kelihatan jelas itu adalah risiko operasional. Ya. Risiko operasional, apakah ada technical issue dengan kapal, adakah ada insiden, dan lain-lain. Terus satu akan terus yang kedua adalah yang namanya reputational risk. Reputational risk, kalau saya ngirim kemudian terlambat, Anda bisa bayangkan kan? Atau satu dan lain hal, kapal ada technical problem kemudian terlambat mengirim, itu sudah namanya reputational risk. Yang ketiga ya tentu ada financial risk, semua korporasi. Iya, ini pertanyaan awam Pak ya. Kita membayangkan, paling tidak saya membayangkan kapal 200 meter lebih, jalan lebarnya berapa tentu puluhan meter juga. Itu selama ini nggak ada masalah Pak. Nabrak kayak apa, kayak karam kayak enggak ya? Ini kan membayangkan Pak. Ya, saya belum lama bergabung di perusahaan ini, udah saya lihatin itu. Sejarahnya, ngobrol dengan teman-teman itu, alhamdulillah belum ada sama sekali selama ini. Karena apa? Begini, tadi yang satu hal yang mungkin lupa ya kita bahas. Yang katakan industri itu very highly regulated. Kenapa? Karena kapal-kapal itu juga sangat terikat terhadap aturan-aturan maintenance kan. Dan aturan maintenance ini ada catatannya, ada lognya.
Jadi kalau Bung Primus misalnya mau menyewa kapal saya, Bung Primus lihat itu log catatannya. Kalau di situ ada missing apa misalnya maintenance apa docking, ya nggak, kapal saya nggak laku disewa nanti itu, gitu. Jadi and the cost of docking and maintenance ini salah satu cost yang major, tapi ya itu harus dilakukan, no compromise itu. Jadi tidak sehingga risiko daripada kesalahan operasional teknikal itu bisa ditekan sepanjang maintenance ya daripada engine maupun kapal itu betul-betul diperhatikan, dan itu ada lognya, dan itu di-trace itu diurut ya, diurutkan oleh dipersyaratkan oleh penyewa. Begitu. Kalau kapalnya telat docking ya mungkin yang nyewa nggak mau, karena kan itu risiko. Iya. Jadi ini highly regulated Bung sebenarnya. Iya. Jadi tidak pernah ada masalah ya, apalagi sekarang sudah pakai radar ya, sudah canggih. Nah ini pertanyaan berikutnya menyangkut juga technical risk ya. Kalau kita lihat Jepang yang begitu ketat dengan regulasinya, bocor juga itu apa namanya, dia punya pembangkit listrik nuklir ya, walaupun ada gempa ya. Nah ini ada risiko nggak bocor sehingga mengotori laut, apa begitu kan Pak? Seperti saya katakan tadi, all risk has been registered and mitigated. Risiko-risiko seperti itu saya mengatakan bukan tidak ada, pasti ada. Tapi dengan pengalaman, dengan maintenance, dengan mitigasi, dan yang pengawasan yang memang alhamdulillah selama ini hal itu bisa dilakukan. Kembali ke tadi yang ke FSRU, karena itu Bung Yunus, karena itu yang saya katakan tadi, FSRU itu sangat visible, ya sangat reasonable, visible, dan viable ya, karena itu tadi risiko-risiko bocor dan lain-lain itu kan tidak ada di darat itu. Ya memang kalau sebelum sampai ada risiko itu, dampaknya setidak-tidaknya tidak langsung mengenai manusia, walaupun itu dampaknya kepada laut ya ada yang harus kita pikirkan juga. Nah, itulah antara lain ininya. Dan mungkin satu hal lagi ya, bahwa negara kita ini kan negara kepulauan ya, lautan di sana sini. Jadi kalau floating ya saya kira merupakan salah satu infrastructure solution yang sangat viable begitu. Ya. Kemudian Pak Kemal, adakah kinerja keuangan yang bisa di-share, sudah bisa di-disclose kepada publik, bagaimana penjualan, pendapatan labanya perusahaan ini? Baik, terima kasih. Kami saat ini karena kami masih perusahaan tertutup, jadi posisi kami mengatakan secara kualitatif saja, 3 tahun berturut-turut labanya baik, return on asset-nya saya katakan di atas 25, bahkan di atas 30% return on asset. Kapal sudah tidak berhutang, Pak Primus. Kemudian ongkosnya juga karena kontraknya sudah jelas dan lain-lain, ongkosnya juga pretty much within control. Ya itu tadi, ongkosnya antara lain docking-nya, yang porsinya agak besar itu. Other than that, kondisinya kalau saya boleh katakan begini aja. Karena kita kan sering ngomong keuangan ya Bung Primus ya. Jadi kalau dilihat revenue GTS Internasional ini steady stream of revenue. Steady stream of revenue itu tidak ada lonjakan-lonjakan. Ongkosnya juga tidak ada lonjakan-lonjakan. Jadi stabil saja. Nah, kalau Bung Primus sama kita sering ngobrol di keuangan, kurang excited lihat angka-angkanya. Saya katakan memang nggak excited karena di bisnis ini kita tidak bermain dengan excitement, kita bermain dengan tanggung jawab. Ini ngirim barang kritikal ini Bung.
Jadi apakah bukan perusahaan yang baik? Ya baik, tapi kalau dibilang excitement ya nggak ada. Beda dengan misalnya industri-industri lain, Bung, menaikkan bunga mendadak, yang seperti misalnya industri film di Hollywood ada satu film Prometheus naik lah, itu tidak seperti itu kan. Jadi steady stream of revenue, cost yang tertentu, return on asset 30%. Ya, actually it's a very mature organization lah, begitu. Terima kasih. Ya, pemirsa, kita nanti segera masuk sesi terakhir untuk melihat bagaimana transformasi yang sedang dilakukan oleh PT GTS International dari perusahaan logistik menuju infrastruktur energi. Kami segera kembali setelah jeda berikut. 60 Minutes with PT GTS International. Pak Kemal, sebelum kita bicara tentang transformasi, saya melanjutkan pertanyaan tadi. Ada risiko finansial. Nah, sekarang itu tidak ada risiko atau gimana, Pak? Dengan fluktuasi mata uang atau suku bunga. Tapi sekarang kan tren suku bunga pada turun semua. Kita punya kurs stabil kan. Ya. Terima kasih Bung Wilf. Nah, ini enak nih. Kalau udah bicara keuangan ini enak nih. ini saya kira kan begini Pak. Begini Bung. Saya melihat dari sisi yang positif ya. Ya. Suku bunga perbankan ya. Suku bunga perbankan, deposit rate itu ingat saya tidak pernah serendah ini selama berapa? 25 tahun terakhir mungkin ya? Iya. 20 tahun terakhir ya? 25 tahun terakhir. Indeks harga saham dalam kondisi apalah namanya ya, PSBB lah, apa namanya kemarin PPKM lah, apapun levelnya lah ya. Di Jakarta level sekian, di ini indeks harga saham ya berputar-putar saja terus itu di 6.000-an. Sudah hampir, saya kira hampir sebulan ya, mungkin masih 6.000. Yang ketiga, nah ini yang saya kira saya mewakili pimpinan dan karyawan GTS International ini menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah dalam melakukan vaksinasi, Bung Primus. Vaksinasi ini adalah menumbuh optimisme kita di dunia keuangan. Yang kedua juga komitmen dan berat masifnya pemerintah ini luar biasa. Targetnya sehari 2 juta orang di 2 juta vaksin. 2 juta. Kalau kita lihat penduduk ada tetangga dekat kita ini, satu negara itu hanya perlu waktu 3 hari saja untuk memvaksin negara itu ya, seluruh penduduk ya. Saya nggak ngomong negara mana lah. Nah, risiko finansialnya pasti ada. Tetapi kalau kita melihat outlook daripada ekonomi Indonesia yang kemarin bahkan Mulyani mengatakan conservatively the economy will grow at 4 atau 4.5% dari kontraksi tahun lalu 2 atau 2,5%, actually the economy is growing juga 4,5 tambah 2,5 ya udah 7% kan Indonesia. Nah, jadi tantangannya buat kita adalah perusahaan seperti GTS International ini menjaga cash flow. Ya, menjaga cash flow, semua kewajiban yang berkaitan dengan operasional itu harus dipenuhi supaya kapal tadi safe, tidak ada risiko operasional dan jagain cash flow. Yang lain-lain misalnya pengeluaran sifatnya itu perjalanan kan nggak bisa perjalanan saja. Mau rapat sekarang lewat Zoom saja sudah bisa. Jadi itu yang kita pangkas-pangkas. Yang penting jagain cash flow supaya operasional itu is a priority number 1. Yeah. Dan tadi saya katakan maintenance cost itu di kami itu ibarat kata angka bukan angkanya, real cash-nya itu di lock tuh Bung Primus. You cannot touch that money. It is really for the maintenance begitu. Yeah. Baik Pak, kita masuk ke pertanyaannya transformasi. Jadi begitu Anda masuk, transformasi lagi dirintis ya
dari perusahaan yang logistik energi menjadi apa namanya tuh, infrastruktur energi. Nah, coba dijelaskan Pak. Oke, terima kasih Bung Primus. Jadi sebetulnya begini, bahwa belum lama saya bergabung dan kemudian pada saat mulai bergabung itu kami bersama-sama di pimpinan itu mulai melakukan network, melalui melakukan rekalibrasi bisnis, mulai melakukan review. Kami kemudian pada level pimpinan melihat, oh ternyata perusahaan ini gradually memasuki yang sering kita sebut itu masa transformasi. Gradually, ya, tidak disrupsi. Ini tidak disrupsi, ya. Jadi gradually. Kenapa? Dari yang mengangkut LNG selama sekian bertahun, dalam berapa tahun terakhir ini, selain mengangkut juga membangun infrastruktur FSRU, floating storage regasification unit. Bisnisnya berubah, ya, shifting ya sedikit. Bisnisnya berubah. Ya kalau model bisnisnya berubah ya tentu bisnis objektif berubah. Bisnis objektif berubah, strategi ya berubah, ya kan ya. Terus sampai kemudian organisasi berubah. Nah, kalau sudah bisnisnya berubah, transformasi, organisasinya mengalami transformasi juga. Kemudian yang terakhir, ujungnya ya pasti keuangannya mengalami transformasi kan. Karena dulu hanya mengangkut saja, menghitungnya sekarang mengangkut, kemudian menggaskan kembali. Ya, jadi lain lagi lah. Ya. Nah, perbedaan yang paling pokok Pak Kemal, yang paling pokok perbedaan antara yang lama yang hanya sebagai logistik dan sekarang menjadi infrastruktur, itu apa perbedaan paling pokok? Tentu pertama begini, dari segi permodalan ya, ya tentu kan lain ya, kebutuhan permodalan meningkat, satu. Kemudian jangan lupa skill daripada orang-orang kan harus ditingkatkan kan? Yeah. Improvement kan, harus sesuaikan dengan bisnis model. Yang ketiga adalah organisasinya harus mampu menopang bisnis model yang baru ini. Organisasinya apa ya, administrasinya, ya cara membuat keputusan, kemudian cara dalam mengelola mitra. Ini kan harus semuanya kan tidak bisa satu saja, gerbongnya kan akan berubah semua begitu. Evolve lah, dia akan evolve, bergerak begitu. Tapi bukan disrupsi ya, bukan. Jadi ini transformasi yang karena memang industrinya memang gradually berubah. Sehubungan dengan demand yang berubah, komitmen pemerintah, kemudian juga teknologinya. Nah, ini yang harus kita siasati, harus kita bukan manfaatkan, harus kita siasati dan kita harus maybe we need to learn new skill as well dalam pengoperasian ini. Begitu, Pak. Iya, satu pertanyaan terakhir Pak. Ini kalau terlambat sedikit pengangkutan oleh PT GTS International itu dampaknya apa Pak? Oke, begini, dampaknya apabila ada sumbatan-sumbatan dalam supply, ya, sumbatan hambatan, ini misalnya untuk yang FSRU yang di Jakarta itu memasok kebutuhan listrik untuk Jakarta berkisar minimum sekitar 25-30%. Ya, jadi sumber untuk memasok minimum 25-30% kebutuhan listrik Jakarta. Ya, jadi memang kritikal, karena itu saya katakan nggak boleh terlambat, harus sustain, semuanya terjadwal dan lain-lain dan lain-lain. Ya tentu kita tidak mengharapkan hal itu terjadi lah, Bu Primus. Pemirsa, kita sudah mendengar penjelasan dari Direktur Utama PT GTS International, Kemal Imam Santoso, tentang bagaimana PT GTS International yang sekarang sedang dalam proses transformasi
dari perusahaan yang hanya mengelola logistik sekarang menjadi infrastruktur energi. Yang menonjol adalah mengelola floating storage regasification unit FSRU, dan ini betul-betul diangkut dari Bontang menuju sejumlah pelabuhan. Yang paling penting yang besar adalah Teluk Jakarta ya, Tanjung Priuk, kemudian juga Bali, Genoa, dan kemudian di Manado sana, Gorontalo. Dan ini untuk menjamin, memastikan pasokan LNG yang dibutuhkan oleh PLN. PLN ini penting, kalau listrik padam sedikit itu akan membuat masalah bagi banyak orang. Oleh karena itu kehadiran PT GTS International dengan kapal-kapalnya, dengan kemampuan dia untuk mengelola infrastruktur FSRU itu sangat penting bagi listrik, bagi PLN, bagi bangsa ini. Terima kasih kepada Pak Kemal. Ya, demikianlah pemirsa 60 Minutes with PT GTS International. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Primus Darimulu undur diri. Terima kasih, sampai jumpa dalam Salam Sehat Selalu.